Saya Maria Erwin Seda dengan nomor induk 14118019. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Imedati Dorasongo, SPD, MSI. Jelaskan dengan materi ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memilih bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Synoeciae. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya dalam hal naungan air, hara, mineral, dan reluh. Sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain. 1. Epirit. Epirit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari dan air. Epirit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempeli karena dia mendapat unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air, hujan, atau aliran batang dan cabang tumbuhan lainnya. Yang kedua, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Tumbuhan semiparasit atau semiparasites atau Partia parasites, yaitu tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagai makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Yang ke B, tumbuhan parasit sempurna, yaitu tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Yang ketiga, mikorizа. Mikorizа merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme atau cendawan berdasarkan cara Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses siklus air. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses dilaluinya serta tidak jauh udara tersebut bergerak dari tempat evaporasinya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan udara, mulai dari makanan dan minuman, serta aktivitas sehari-hari dan lain-lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain. Proses siklus air, siklus hidrologi atau siklus udara adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh udara dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses hidrologi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu evaporasi. Evaporasi yaitu proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lain-lain. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi yaitu proses ini semua dengan evaporasinya hanya di mana saja proses penguapan terjadi pada jaringan. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi yaitu proses di mana berubahnya
uap air di atmosfer. Yang keempat, presipitasi, yaitu ketika terlalu banyak air yang berkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuhnya sebagai hujan salju atau hujan es. Ketika air mencapai tanah, proses yang terjadi: 1. Udara akan menguap kembali atmosfer. 2. Udara menembus permukaan tanah dan menjadi udara tanah. Udara akan merembes ke lautan, sungai, dan sampai ke lautan atau kembali lagi ke atmosfer sebagai transpirasi. Selanjutnya, siklus air terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses yang dilaluinya serta tidak jauh udara. Ada 3 jenis siklus. Yang pertama, siklus pendek atau siklus kecil. Itu dibagi menjadi 2. Siklus pendek atau siklus kecil diawali dengan air laut yang menguap menjadi gas. Yang kedua, kemudian terjadi kondensasi dan pesanan awan pada ketinggian. Yang ketiga, selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Siklus yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang dibagi menjadi 3. Siklus sedang diawali dengan udara laut yang menguap menjadi gas uap karena panas matahari. Yang kedua, siklus terjadinya evaporasi. Yang ketiga, uap bergerak oleh tiupan angin darat. Yang ketiga, siklus panjang atau siklus besar. Siklus panjang atau siklus besar dibagi menjadi 3. Siklus panjang diawali dengan air laut yang menguap menjadi gas uap karena panas matahari. Yang kedua, uap air mengalami sublimasi. Yang ketiga, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Terima kasih.